Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi min yawmina hadha ila yaumiz ziham, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Roi bin Rebah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal, anak cucu menantu, semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dan keberuntungan sepanjang hidup dari dunia sampai ke akhirat. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Amil Ahyaruddin, Ketua Majelis Ta'lim Ad-Darajatul Akhirah beserta tim 9. Yang saya hormati DKM Masjid Baitul Huda Al-Ustaz Marsin beserta mantan DKM Masjid Baitul Huda Al-Ustaz Wisnu Suhiyah beserta para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, kemudian Bapak RW Ahmad, Bapak RT Ari Mudari, Haji Ari Mudari, kemudian Bapak RT Parta, ada kak? Ada. Bapak RT Juanda, semuanya para jamaah tahlil, jamaah takziah di malam ke-7 yang masih setia untuk membantu kirim doa, puji dan zikir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir disehatkan, diafiatkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam ketaatan ibadah, serta diberikan keberkahan, keberuntungan kita sekeluarga dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Almarhum Bapak Roi bin Rebah sudah 7 hari meninggalkan keluarga, tentunya dengan iringan yasin, zikir dan doa. Pastinya beliau di alam kubur telah mendapatkan ampunan rahmat Allah dan menjadikan Allah daripada kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan beliau dicatat oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yang masih ada tinggal di muka bumi berharap, karena kita ini semua adalah camat, yaitu calon mati, kita berharap mudah-mudahan kita pada saat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga saya ucapkan
Terima kasih kepada pembawa acara Ustaz Fauzi dan juga yang malam hari ini menjadi tuan rumah Engkong Saman ya. Jadi Engkong Saman ini sama Bapak Roy apanya? Mantu. Tuh hebat tuh. Udah aki-aki masih punya mertua. Saya yang masih muda, mertua udah kagak. Baba kagak, mak kagak, mertua kagak. Ambil juga beruntung nih. Mertuanya masih pada ada. Berarti masih punya. Kalau kita punya mertua komplit, orang tua komplit, itu istilahnya punya tempat-tempat doa mustajab. Jadi kalau mertua masih pada ada laki perempuan, orang tua masih pada ada laki perempuan, itu 4 tempat mustajabah. Kalau mau kemana-mana minta doanya, cuci kakinya, sekaligus kalau kita agak punya ongkos, minta ongkos. Kalau mertua kita punya duit. Kalau kita hanya yang punya duit, kalau mau kemana-mana persen. Baba, emak, mertua, kita mau berangkat kemana begitu, minta doanya ini kita persen. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita berada di bulan Muharram 1443 Hijriah. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga kita tambah umur, tambah rajin ibadah. Amin. Tambah umur, tambah semangat untuk bersedekah. Amin. Tambah umur, tambah cinta kepada keluarga, tambah sayang sama bini, tambah akur sama tetangga, dan mudah-mudahan tambah umur, ini pengajian semakin jaya, semakin hebat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu 1 Muharram sebetulnya lebih dahsyat daripada 1 Januari. Kenapa saya katakan lebih dahsyat antara 1 Januari dengan 1 Muharram? Karena 1 Muharram ini penanggalan awal daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad dari Mekah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ditandai hijrahnya pada hari Senin. Dan penanggalan hijriyah dimulai pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berarti di zaman Nabi belum ada tuh penanggalan Islam, belum ada. Masih pakai penanggalan sebelum Masehi, begitu hitungnya. Makanya pada saat kelahiran Nabi disebutnya 571 Masehi, bukan Hijri. Dari mana Masehi ngambilnya? Dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi Hijriyah, tahun baru Islam, dimulai terhitung menjadi tanggal bagi umat Islam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi zaman Abu Bakar belum ada. Masih pakai tahun Masehi. Dan kemudian dikatakan hebat tahun baru Hijriyah dibandingkan dengan tahun baru Masehi. Kenapa? Ini yang merayakan bukan hanya kalangan bangsa manusia, termasuk bangsa jin. Islam pun merayakan menyambut tahun baru Hijri, yaitu pada malam 1 Suro. Itu konon menurut cerita Nyai Ratu Pantai Selatan, dia hadir, ya kan? Dan semua orang-orang yang memiliki ilmu supranatural, mereka datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan kebetulan kemarin pada malam tahun baru Kisah Puangin ada di Pesanggerahan Nyai Roro Kidul, yaitu di Karanghau, Pantai Selatan, Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Itu khusus hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang jalan kaki nginjak tanah itu berangkat ke sono. Itu rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, itu di Karanghau itu semacam kayak karang tinggi, semacam kayak bukit, tapi tergugus dengan deburan ombak. Jadi itu muncul di pinggir laut. Disitulah dikatakan katanya oleh Kuncen, di situ pernah muncul sosok yang namanya disebut Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah dia orang yang diperintah oleh Nabi Khidir atas izin Allah untuk menjaga keselamatan laut yang ada di wilayah selat. Dari mana? Itu pusat kerajaannya ada di Parangkusumo, yaitu daerah Imogiri, Jawa Tengah, Yogyakarta.
Dan bagian ke selatan kemari adalah di Sukabumi. Di situ ada Karang Hau, disitulah bagian daripada tempat di mana Nyai Roro Kidul dia memperluas kekuasaannya untuk menjaga kedamaian laut yang ada di wilayah Indonesia. Adapun yang menjaga laut di seluruh dunia adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi bapak-bapak kalau pengen ketemu Nabi Khidir itu wiridnya di pinggir laut. Wiridnya di pinggir laut. Ketemutan tergantung niatnya. Kalau niatnya kagak kuat ya kagak ketemu, paling kelelep. Ya kalau hatinya takut. Sebab untuk ketemu orang-orang semacam itu pasti ada ujiannya, ada gangguannya. Siapa? Jin-jin kafir yang berusaha mencegah kita untuk ketemu dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu. Jadi ketika saya naik ke atas puncak Karang Hau, itu di situ banyak orang yang pada zikir. Ya, banyak orang yang pada baca tah. Cuman kalau saya perhatiin bukan orang-orang biasa, kebanyakan paranormal. Berarti Kisah Puangin sekarang pangkatnya naik jadi paranormal. Itu Kisah Puangin pulang dari sana bisa nebak orang gitu. Kalau orang yang romannya matanya ngantuk aja itu berarti dia belum tidur. Kalau roman itu orang datang ke rumah kita namanya lemes aja pasti pengen minjem duit. Itu udah kebaca sama Kisah Puangin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jadi saya ke sono kemarin dalam rangka memenuhi undangan Nyai Ratu Pantai Selatan. Sebab pada awal Covid tahun 2019 dia datang ke rumah Kisah Puangin. Tapi bukan datang berwujud, dia datang masuk ke sosok seorang perempuan, datang sore-sore beserta bala tentara daripada Nyai Roro. Dia ikut empati dan simpati dengan dakwahnya Kisah Puangin. Di antara pesan Nyai Roro Kidul, Kisah Puangin terus berdakwah, sampaikan agama dengan ikhlas kepada umat. Nyai akan mengawal daripada dakwah Kisah Puangin, begitu katanya. Itu dia di belakang. Ini Nyai Roro Mendut di belakang itu. Ini di belakang Nyai Roro Mendut sama Nyai Dasima. Begitu ceritanya. Jadi akhirnya saya datang ke sono kemarin dan baru tahun ini Kisah Puangin pada pada bulan Muharram ziarah. Baru tahun ini. Biasanya saya nggak kemana-mana. Biasanya ada job di tanggal 1 Muharram, itu nggak ada kebetulan. Ada ntar di tanggal 10 daripada bulan Muharram Santul Nabiyatin. Dan saya bersyukur, saya ucapkan alhamdulillah bisa ziarah ke tempat daripada petilasan Nyai Roro Kidul. Dia siapa namanya? Dia namanya banyak. Tapi yang lebih masyhur disebut Nyai Ratu Nawangwulan. Ada juga dikatakan namanya yaitu Nyai Dewi Sri Retno. Nyai Dewi Sri Retno Sudowo. Itulah nama daripada nama Nyai Roro Kidul. Kemudian dia punya saudara namanya Dewi Lanjar. Dan dia menjaga laut yang ada di sebelah utara. Jadi semua laut itu dijaga oleh orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu. Dan bagaimana perbedaan antara Nyai Roro Kidul dengan Nyai Blorong? Lain lagi kalau Nyai Blorong. Tapi kalau Nyai Roro Kidul dia sebangsa wanita jin muslim yang masih ada terah keturunan dengan Ratu Balkis, istrinya Nabi Sulaiman alaihis. Jadi yang disebut Nyai Roro nama aslinya Aurora. Orang Jawa kagak bisa nyebut Roro, jadi nggak bisa nyebut Aurora, jadinya Roro begitu. Kemudian dia namanya Nyai Ratu Nawangwulan. Itu udah ada yang mengatakan para ahli thariqah bahwa Nawangwulan adalah nama penghormatan daripada Nyai Roro Kidul. Begitu pula Nyai Sri Retno, Nyai Dewi Sri Retno. Itu juga nama daripada nama kehormatan beliau. Yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itulah hebatnya daripada tahun Hijriyah yang memperingati, yang menyambutnya bukan hanya bangsa manusia kalangan Islam, tapi juga makhluk bangsa jin Islam menyambut daripada kehebatan malam daripada 1 Sur atau 1 Muharram. Dan kita sebagai umatnya Nabi disunatkan pada asar membaca doa akhir. Baca kemarin baca.
Baca, sekarang di HP juga ada tuh. Pas maghrib kita membaca doa awal tahun.